Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali dalam perenungan Road to Fruitfulness. Kita akan renungkan Amsal 23 ayat 1 sampai yang ketiga demi bunyi firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Saudaraku, hampir setiap kali ketika saya bertemu dengan jemaat yang dari latar belakang budaya Tionghoa, sering mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika ketemu akan berkata, apa kabar Pak Pendeta? Yang kedua adalah, sudah makan belum? Dulu saya tidak paham mengapa mereka mengaitkan pertanyaan apa kabar, kalau kita jawab baik tentunya, lalu kemudian pertanyaan yang kedua selalu sudah makan apa belum. Ternyata ada satu latar belakang yang menyebabkan pertanyaan ini itu muncul. Makan itu menjadi satu kebutuhan utama. Para pendahulu kita itu tahu susahnya untuk mendapatkan makanan. Kalau seorang bisa makan, itu adalah anugerah. Jika kita bisa makan, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya jangan heran ketika kita dihidangkan makanan pada saat kita bertamu ke rumah mereka. Saudara, banyak hal yang bisa kita selesaikan di meja makan. Dalam perjanjian lama banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab menjamu para tamunya dengan makan bersama. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre dalam bentuk 3 orang, Abraham mengundang ketiga orang itu untuk tidak melampauinya dengan cara bersedia makan bersama dengannya. Demikian juga dengan Lot keponakannya. Ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, dan 2 orang ini datang kepada Lot, keponakan Abraham. Lalu kemudian Lot menjamu mereka. Saudaraku, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus seringkali dikecam oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Karena ia pun suka makan bersama dengan pemungut cukai yang dianggap orang-orang berdosa. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia mendatangi murid-muridnya dan menanyakan pertanyaan, adakah padamu makanan di sini, dalam Lukas 24 ayat 41. Saudaraku, meskipun makan dengan orang-orang itu tidak salah, tapi Tuhan memperingatkan kita untuk selalu sadar akan panggilan kita, jati diri kita. Jangan sampai karena semangkok quote-unquote kacang merah, kita rela tukar hak kesulungan kita seperti Esau. Pengamsa mengingatkan kita supaya menaruh pisau di leher kita bila nafsu besar. Makanan lezat tentu menarik, tetapi ingatlah murid Kristus tidak mengejar kenikmatan sementara. Punya pengendalian diri, self-control. Tuhan mengingatkan kita hidup untuk selalu berjaga-jaga supaya kita kedapatan tidak bercacat pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.